Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Seperti biasa ya teman-teman, gue selalu berharap kabar kita semua itu selalu dalam keadaan baik. Kita selalu diberikan kondisi yang sehat dan juga kita juga selalu disertai dengan kebaikan ya, keberkahan, dan terakhir semoga kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, video ini adalah sebuah himbauan, sebuah peringatan buat kalian ya, buat teman-teman semuanya yang di luar sana ya, yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami masalah ya, khususnya untuk masalah perbankan, baik itu CC ataupun KTA ya teman-teman. Semoga kalian semua itu tidak malah terjerumus ke dalam lubang yang bernama pinjol teman-teman, karena justru itu akan menjadi awal dari kehancuran kalian teman-teman. Jadi buat kalian simak video ini sampai habis. Oke teman-teman, sebelum itu gue minta tolong sama kalian buat bantu channel ini ya dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol like juga di video ini ya teman-teman. Gue harap penjelasan yang akan gue berikan ini bisa kalian terima, penjelasan yang gue berikan ini bisa kalian pahami, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua teman-teman. Oke teman-teman, sejujurnya gue adalah salah satu pengguna dari kartu kredit ya teman-teman ya. Dan jujur, gue juga pernah punya pengalaman nunggak di kartu kredit, dan gue juga sampai dengan yang namanya didatangi debt collector dan lain-lain ya teman-teman ya. Jadi apa yang akan gue sampaikan ini ya, apa yang akan gue sampaikan ke kalian itu semuanya pure dari pengalaman pribadi gue ya, dari pengalaman hidup gue. Gue harap kalian simak video ini baik-baik ya, dicermati, dipahami ya, dan apabila kalian tidak mengerti, kalian bisa tanyakan nanti di kolom komentar setelah kalian menonton video ini sampai dengan selesai. Oke, gue baru aja dapat informasi ya, bahwasannya lebih dari 50% nasabah yang menunggak di kartu kredit ataupun di kredit tanpa anggunan ya teman-teman, di bank apapun, di seluruh bank, itu rata-rata mereka juga akhirnya terjerat di hutang piutang di aplikasi pinjol dan di banyak pinjol teman-teman. Nah, kenapa bisa seperti itu gitu ya? Karena jujur aja teman-teman ya, ketika kalian ya teman-teman semua di sini punya kartu kredit, kalian pengguna aktif kartu kredit, terus limit kartu kredit kalian besar, ya, ketika kalian mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online, tingkat disetujuinya itu tinggi, dan limit yang akan diberikan itu biasanya tinggi teman-teman. Karena ketika kalian mengajukan pinjaman di pinjaman online, ketika kalian registrasi gitu ya, pinjol itu akan verifikasi data kalian. Nah, ketika diverifikasi, ketika pinjol itu melihat di slip OJK kalian, kalian punya kartu kredit dengan limit sekian, kalian punya riwayat di kartu kredit bagus, itu bisa gue jamin 100% limit di pinjaman online kalian itu akan di atas 5 juta, bahkan mungkin bisa lebih dari 10 juta ya. Biasanya seperti itu teman-teman. Tapi perlu digarisbawahi, riwayat pembayaran kartu kredit kalian lancar ya, dan limit kalian juga cukup lumayan besar ya, biasanya limit-limit di atas 5 juta atau 10 juta. Nah, akhirnya dari kemudahan itu, akhirnya banyaklah nasabah-nasabah yang mungkin macet pembayarannya, atau bisa dikatakan tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran di kartu kredit dan kredit tanpa anggunan ya, kita singkat aja di CC dan KTA. Akhirnya mereka mengambil jalur alternatif ya, dengan cara mencari pinjaman online, mencari di aplikasi pinjaman online. Itu sudah pasti akan di-proof limitnya besar. Dari situ ya, nasabah si CC dan KTA ini akan mendapatkan limit besar, dan limit itu akan mereka gunakan untuk menutupi cicilan bulanannya di kartu kredit dan di kredit tanpa anggunan, di CC ataupun di KTA.
Nah, jangan salah teman-teman. Pertama kali ketika kalian mengajukan pinjaman online, mungkin kalian berpikir, oke, ini akan jadi jalan cepatnya lah, jalan singkatnya. Nanti kedepannya gampang lah, gue pikirin lagi buat bayarnya. Itu salah teman-teman, ya. Jadi ketika kalian pertama kali mengajukan pinjaman online dan di proof limit tinggi, otomatis mindset kalian itu ketika kalian kesulitan nanti akan larinya ke pinjol lagi teman-teman. Jadi niat hati untuk menutupi cicilan di kartu kredit atau di KTA malah menjadi musibah buat kalian ya. Jadi buat kalian yang memang punya masalah dengan CC dan KTA, lebih baik kalian selesaikan itu dengan pihak bank ketimbang kalian cari jalur alternatif atau jalan cepat dengan mengambil aplikasi pinjaman online. Ketika kalian melakukan itu adalah satu langkah kalian menuju kehancuran di kemudian hari. Percaya sama omongan gue. Karena jujur, gue pernah ada salah satu nasabah yang cerita sama gue dan persis seperti ini teman-teman ya. Persis seperti ini. Dan akhirnya sekarang malah menyusahkan diri sendiri dan ekonomi hancur teman-teman. Jangan kalian pikir ketika kalian mengajukan pinjaman di pinjaman online itu, wah, gue bisa tutupin nih buat cicilan bulan ini, bahkan bisa buat cicilan bulan depan. Kalian harus tahu dulu teman-teman. Pinjaman online, ini menurut gue, ini opini gue ya teman-teman ya. Pendapat orang kan pasti berbeda-beda ya. Menurut gue, pinjaman online ya atau pinjol ya yang sering kita sebut pinjol, itu tuh salah satu layanan pinjaman ya dari sekian banyak layanan pinjaman lainnya yang menurut gua malah akan menghancurkan kalian ya, menjerat kalian dan akan menyesatkan kalian teman-teman. Karena apa? Karena pinjol itu sebetulnya rentenir di era digital teman-teman. Ya, dari mulai mereka memberikan limit sampai dengan memberikan tenor sampai dengan memberikan bunga, sejujurnya itu seperti rentenir di zaman dahulu teman-teman ya. Gue harap sekali lagi sama kalian, kalau kalian memang punya masalah dengan bank, baik itu CC ataupun KTA ya, jangan sekali-kali kalian ambil jalur pintas karena kalian sudah bingung buat bayar dari mana, terus akhirnya kalian ambillah dari pinjol ya. Itu awal dari kehancuran kalian. Ingat teman-teman, itu awal dari kehancuran kalian. Sekarang gini, kalau kalian takut nggak bayar di CC dan KTA, terus kalian ambil di pinjol ya, kalian lebih memilih ambil di pinjol ketimbang kalian harus menghadapi debt collector dari bank ya. Pasti pemikirannya mungkin seperti itu ya sih, pemikiran cepatnya seperti itu ya. Sebetulnya itu salah besar, menurut gue itu salah besar ya. Kalau menurut gue lebih baik lu hadapin DC dari pihak bank ketimbang lu harus berurusan sama yang namanya pinjol. DC dari pihak bank itu mayoritas mereka itu paham basic dari aturan-aturan penagihan. Mereka memahami itu teman-teman. Jadi mereka bukan hanya membaca teorinya, tapi mereka juga beberapa memang ada yang mempraktekkan. Ya mungkin ada segelintir oknum-oknum DC bank yang memang cara penagihannya itu barbar ya teman-teman. Tapi balik lagi ya, bank itu punya step-step dan punya tahapan-tahapan untuk para penagih-penagihnya. Ketika kalian baru macet di 1-3 bulan awal, itu biasanya cara penagihannya lebih soft lah gitu. Terus ketika kalian masuk ke keterlambatan 4 bulan, itu akan dikirimkan tim lapangan atau DC-nya ya, DC atau yang biasa di bahasa teknisnya di perbankan itu FC ya, field collection. Itu akan dikirimkan yang sedikit lebih kencang gitu penagihannya dan seterusnya teman-teman. Tapi DC Bank mereka itu nggak pernah yang namanya melakukan intimidasi secara berlebih, apalagi sampai memaki-maki nasabahnya teman-teman ya. Ya terlepas dari banyaknya oknum, tapi yang gue tahu tentang DC Bank itu seperti itu. Dan banyak juga beberapa kenalan gue yang DC Bank emang menjalankan tugasnya seperti itu ya. DC Bank itu pasti memiliki yang namanya surat
sertifikat sertifikat penagihan ya yang dikeluarkan oleh AFPI teman AFPI ya AFPI oleh AFI ya teman-teman ya. Dan DC atau FC dari bank ini biasanya mereka lebih cenderung akan memberikan solusi ke kalian ya, terlepas kalian nanti akan komunikasi dengan bank seperti apa ya, tapi nanti si DC atau FC ini akan memberikan solusi ke kalian, memberikan jalan tengahnya untuk kalian, bagaimana cara penyelesaiannya dengan pihak bank ya. Lebih baik seperti itu ketimbang kalian harus berurusan dengan pinjol. Oke, karena balik lagi yang seperti gue bilang tadi ya, pinjol itu rentenir digital teman-teman. Pinjol tuh rentenir digital. Bahkan ketika kalian galbay di pinjol, ketika kalian diteror, itu terornya melebihi rentenir-rentenir di zaman dulu teman-teman. Mungkin rentenir zaman dulu galak-galak segala macam, tapi rentenir modern di era digital sekarang ya, mereka itu sebar data kalian kemana-mana, bahkan di sosmed kalian ya. Itu bahayanya teman-teman berurusan dengan rentenir-rentenir digital itu ya, karena jujur DC lapangan pinjol-pinjol itu rata-rata emang nggak beretika, nggak punya sopan santun ya. Mereka menagih semaunya mereka. Karena apa teman-teman? Karena mereka tuh nggak punya basic penagihan. Even mereka punya sertifikat penagihan pun itu nggak dipakai sama mereka ya. Karena jadi DC pinjol itu gampang. Lu punya mau, lu nekat, dan lu berani, itu udah cukup buat jadi DC pinjol. Lu nggak perlu pinter. Yang penting lu mau dan lu berani buat nagih ke orang-orang. Udah gitu aja. Beda dengan DC-DC yang biasanya dikirimkan oleh bank. Ini gue bukan mau membandingkan ya, tapi jujur emang itu kenyataannya gitu loh. Ya walaupun memang balik lagi DC-DC dari bank atau FC bank juga banyak lah oknum-oknumnya yang barbar ya, biasa dibilang barbar gitu ya. Terus cara penagihannya juga lumayan keras, itu banyak memang, tapi itu hanya segelintir. Dan kebanyakan yang seperti itu, gue bisa pastikan itu dari pihak ketiga atau dari agensi, bukan dari pihak internalnya. Karena kalau di pihak internalnya ketika mereka melakukan hal seperti itu dan mereka dilaporkan, pihak banknya yang akan mengalami kerugian. Ya, baik itu dari somasi ataupun dari material. Gitu teman-teman. Ya, jadi pihak bank juga akan menerima sanksi berupa pelanggaran gitu loh. Jadi pasti mereka itu nggak akan semena-mena gitu. Beda dengan pinjol. Sumpah, ini pinjol tuh gila gitu ya. Sampai sekarang tuh wah banget gitu ya. Banyak banget deh orang-orang yang akhirnya banyak yang bertanya gitu, Bang, ada DC-nya nggak, Bang? Ada DC-nya nggak? Ya, orang nanya seperti itu karena apa? Karena mereka takut didatangi DC gitu. Jadi menurut gua ngapain harus takut ketemu DC pinjol kalau emang misalkan mereka datang ya. Kalian terima aja. Toh gue yakin kok ya 70%, 80% atau 90% dari mereka tuh nggak akan pernah bisa nunjukin sertifikat penagihan yang dikeluarkan sama AFI. Nggak bakalan mereka punya. Ya mungkin ada. Ya biasanya kalau ada pun itu dari internalnya si pinjol itu sendiri. Dan biasanya yang punya sertifikat penagihan seperti itu kebanyakan dari bank digital ataupun dari paylater. Untuk pinjol sendiri, gue sih bisa jamin nggak ada teman-teman. Nggak ada. Dari banyaknya kasus, dari beberapa contoh kasus ya, pinjol nih. Jadi beralih ke pinjol nih pembahasannya, tapi nggak apa-apa lah. Dari banyaknya kasus pinjol, rata-rata nasabah yang ditagih oleh DC-DC lapangannya itu memang DC-nya nggak pernah bisa buat nunjukin ID card-nya, nggak pernah bisa buat nunjukin surat penagihan yang resmi, nggak pernah bisa menunjukkan surat kuasanya kalau misalkan mereka itu dari pihak ketiga gitu ya. Terus mereka juga rata-rata memang tidak memiliki sertifikat penagihan teman-teman. Karena sertifikat itu sebetulnya penting buat orang-orang lapangan, buat tim-tim penagihan seperti itu. Karena kalau mereka profesional, itu pasti mereka punya sertifikat itu. Tapi kalau misalkan emang yang seperti gue bilang tadi ya, DC asal cabut atau DC asal rekrut, ya mereka nggak akan pernah punya sertifikat itu. Karena nggak semudah itu teman-teman bikin sertifikat penagihan itu ya.
buat mendapatkan sertifikasi profesi penagihan pembiayaan itu nggak semudah itu ya. Jadi kalau misalkan nih ada teman-teman yang didatangi sama debt collector, kalian nggak usah takut, kalian hadapi aja, kalian tanya dengan tegas, ya, dengan tegas, jangan ada sedikit pun ketakutan, kalian tatap matanya, ya, kalian tatap matanya, kalian tanyakan dari mana. Kalau misalkan si DC ini sudah memberi informasi ya, saya dari ini, saya dari aplikasi A misalnya, silakan teman-teman tanyakan ID cardnya. Jadi teman-teman bisa tanyakan aja, bisa tunjukkan ID cardnya, bisa tunjukkan surat penagihannya. Kalau memang Bapak dari pihak ketiga bisa ditunjukkan surat kuasanya, dan terakhir teman-teman bisa tanyakan ke si DC yang mendatangi kalian, silakan kalian tanyakan, Bapak bisa tunjukkan ke saya surat SP3-nya ya. SP3 itu surat sertifikasi profesi penagihan pembiayaan ya. Jadi kalian singkat aja, silakan tunjukkan surat SP3-nya. Ya kalau misalkan rata-rata sih pinjol tuh nggak mungkin punya sertifikat itu ya, nggak mungkin punya. Terlepas dari mungkin ada beberapa yang punya sertifikasi itu, nah tapi biasanya pinjol itu memang nggak punya. Yang biasanya punya itu rata-rata dari bank digital ataupun dari pay letter ya. Dari pay letter contohnya ya mungkin Kredivo atau Aku Laku juga menurut gua nggak ada juga, Shopee ya, terus Indodana dan lain-lain lah ya, Home Credit gitu ya. Tapi untuk pinjol-pinjol sendiri gua yakin dan gua bisa pastikan 70% atau 80% dari mereka itu mereka nggak punya SP3 teman-teman. Jadi kalian tuh nggak perlu takut, kalian hadapin aja ya. Jadi intinya ini jadi malah bahas pinjol teman-teman, tapi it's okay lah ya. Jadi intinya kalau misalkan kita semua ya, kalau misalkan kalian atau teman-teman di luar sana memang punya masalah dengan bank ya, baik itu CC ataupun KTA, lebih baik kalian selesaikan dengan pihak banknya. Jangan sekali-kali kalian terjerumus ke dalam jurang yang namanya pinjol ya, rentenir digital itu ya. Kalian itu harus hati-hati teman-teman, karena berbahaya ketika kalian sudah terjerumus ke pinjol ini ya teman-teman. Kalian bukannya akan membaik kondisi keuangannya, justru kalian akan terus-terusan diperas teman-teman. Karena ketika kalian sudah mencoba sekali pinjol, gue jamin 100% kalian akan mencoba pinjol-pinjol yang lainnya. Oke, jadi gue harap teman-teman bisa berpikir jernih walaupun di situasi sesulit apapun ya. Gue harap kalian juga jangan salah ambil keputusan, jangan salah langkah. Dan terakhir, buat teman-teman yang memang sudah terlanjur terjerat di pinjol, sebaiknya kalian stop ya sekarang juga ya. Kalian kesampingkan dulu itu yang namanya pinjol, kalian fokus ke diri kalian sendiri, kalian fokus ke keluarga kecil kalian sendiri. Jangan sekali-kali kalian memikirkan pinjol ya. Mau itu pinjol ada DC-nya ataupun nggak ada DC-nya itu bukan masalah teman-teman. Karena yang namanya gagal di pinjol ya, gagal di pinjol itu bukan akhir dari segalanya. Karena kemungkinan terburuk ketika kalian gagal di pinjol itu cuma satu, slik OJK kalian akan rusak dan kalian tidak akan pernah bisa melakukan pinjaman atau mengajukan cicilan di bank manapun teman-teman. Jadi gitu aja teman-teman ya. Gue harap kalian bisa mengerti apa yang gue jelaskan. Gue harap informasi ini bisa sampai ke kalian dengan baik. Kalau seandainya kalian tidak mengerti seperti yang di awal gue katakan, kalian bisa tulis di kolom komentar aja. Kalian bisa tanyakan ke gue. Nanti gue akan bantu jawab dan gue akan bantu jelasin lagi. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan di luar topik pembahasan kali ini, silakan aja kalian tanyakan juga. Nanti gue akan bantu jawab. Oke. Terakhir gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan klik video ini. Dan terima kasih banyak juga buat kalian yang dengan sukarela untuk share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian ya, supaya keluarga kalian atau teman-teman kalian di luar sana yang sedang mengalami masalah yang sama juga bisa mendapatkan informasi yang sama seperti kita. Oke teman-teman, gue ucapin sekali lagi terima kasih banyak. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.